Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang berkata bahwa hidup adalah kesempatan. Betul, lihatlah betapa banyak kesempatan yang ditawarkan pada kita. Maka orang pun berkata, raihlah kesempatan sebanyak mungkin selagi bisa. Makan enak, minum segar, rekreasi menyenangkan, belajar tekun, bekerja serius, berelasi luas, berorganisasi rapi, berdoa khusyuk, melayani tulus, dan lain sebagainya. Banyak sekali kesempatan baik. Karena banyaknya kesempatan yang baik, kita pun dihadapkan pada pilihan. Mana yang terbaik di antara yang baik? Disitulah juga hidup adalah pilihan. Kita ditantang untuk memilih beberapa, bahkan satu hal yang menjadi prioritas, yang sesuai dengan tujuan hidup kita. Disitulah kita diajak dengan sukacita dan sukarela melepaskan semua yang baik demi sesuatu yang jauh lebih baik, meninggalkan segala yang penting demi sesuatu yang terpenting. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sedang lapar, dihadapkan pada suatu hidangan prasmanan dengan menu yang luar biasa banyaknya, seperti misalnya di peristirahatan bis antar kota atau antar provinsi setelah perjalanan panjang lalu turun, atau dalam suatu pesta, makanan mana yang mau kita pilih? Dan kita lihat dalam keadaan lapar semua enak, tapi mulut satu tangan dua, kan harus pilih. Ada makan berlemak, ada makanan berprotein tinggi, ada yang pedas luar biasa, ada yang manis dan gurih, atau ada juga makanan yang sehat. Padahal pada saat itu bisa mungkin kita sedang berada dalam proses pengobatan kolesterol, diabetes, asam urat, atau mungkin sedang sakit perut. Mau pilih yang mana? Lapar gitu ya. Semuanya enak dan menarik, tetapi mana yang paling sesuai dengan tubuh kita? Bayangkan saja orang yang sakit perut lihat rujak, suka rujak, makan rujak, tambah sakit perut kan? Enak, tapi kan bisa berakibat tidak baik. Mungkin kita hanya makan sayur dan buah demi kesehatan. Pada saat itu buah dan sayur adalah mungkin yang terbaik. Itulah pilihan yang terbaik di antara semua yang enak dan menarik. Bayangkan juga kalau kita senang nonton olahraga, pertandingan bulu tangkis, tenis, atau sepak bola. Kita senang semuanya. Tapi pada suatu saat, pada jam yang sama, ada pertandingan-pertandingan yang bagus. Ada tenis, ada bulu tangkis, ada sepak bola di channel yang berbeda-beda. Lalu mana yang kita pilih? Ada orang yang tenis 5 menit, bulu tangkis 5 menit, sepak bola 5 menit. Di situ sudah kalah, di sini sudah kalah, di situ tiba-tiba gol. Ya. Jadi semuanya dapat, tetapi tidak ada satupun yang dinikmati. Semua baik, tapi mana yang kita pilih? Saudara-saudara yang terkasih, Allah menawarkan segala hal dan berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Salomo dalam sebuah mimpi. Bukankah ini tawaran yang berisiko bagi Allah kalau Salomo menginginkan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah? Tetapi Allah tahu siapa Salomo. Ia bukan orang yang aji mumpung. Mumpung saya ditawari apa saja, saya bisa minta apa saja yang saya inginkan. Salomo meminta apa yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan panggilan yang dipercayakan Tuhan. Salomo memilih apa yang berkenan pada Allah. Ia memilih yang terbaik. Ia tidak tergiur pada harta dan kuasa. Ia tidak meminta kekayaan dan kekuasaan yang biasanya diidamkan oleh seorang raja untuk menjadi seorang penguasa terkenal. Ia meminta kebijaksanaan, membedakan yang baik dari yang jahat. Karena menyadari posisinya sebagai raja adalah panggilan ilahi dan perpanjangan kuasa Allah. Agar tujuan tercapai, maka prioritasnya adalah memperoleh kebijaksanaan yang menjadi dasar bagi perolehan dan pengelolaan kekayaan dan kekuasaan dengan baik dan benar. Kebijaksanaan itu
Kalau kita dengar cerita selanjutnya, justru menyebabkan Salomo menjadi raja yang kaya dan berkuasa. Saudara-saudari yang terkasih, pekerja yang menemukan harta terpendam dan pedagang yang mendapatkan mutiara yang diidamkan, rela meninggalkan hartanya yang baik juga untuk mendapatkan apa yang dicarinya sepanjang hidup. Pekerja itu akan mendapatkan ladang berisi harta karun, dan pedagang itu akan mendapatkan mutiara yang indah kalau menjual seluruh hartanya. Dan itulah Yesus katakan perumpamaan kerajaan Allah. Bagaimana kita diajak memilih Allah di atas segala yang baik untuk mendapatkan apa yang paling kita butuhkan dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah pilihan. Memilih sesuatu yang baik di antara yang buruk gampang, seperti pukat tadi. Yang baik dipisahkan, yang buruk. Tapi memilih yang terbaik di antara semua yang baik mungkin mengalami kesulitan. Kadang manusia itu memang serakah, mau segalanya, ingin semuanya. Maka laki-laki tampan dan mapan itu banyak. Tetapi seorang wanita yang baik memilih hanya satu suami untuk membentuk keluarga Katolik. Demikianlah juga wanita cantik dan baik itu banyak. Tetapi seorang pria yang baik memilih satu menjadi istrinya untuk membentuk keluarga Katolik. Banyak makanan, banyak pelayanan, banyak orang yang bisa menjadi sahabat. Banyak organisasi di mana kita bisa berkumpul. Banyak karya yang bisa menjadi tempat pekerjaan kita. Banyak permainan yang baik dan menarik. Tetapi mana yang terbaik? Yaitu yang paling pas dan pantas untuk masing-masing orang. Yang mungkin berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Bayangkanlah anak-anak yang belum pernah ke dunia fantasi, pergi ke dunia fantasi. Melihat begitu banyak mainan dan ingin memainkan semuanya. Tapi tidak mungkin hanya diberi beberapa jam. Maka anak yang bijaksana memilih mana yang akan menjadi prioritas untuk dimainkan. Terus lari sana, lari sini, capek sana, capek sini. Tidak menikmati. Tapi yang bijaksana memilih sehingga dapat menikmati. Saudara-saudari yang terkasih, sepeda itu banyak, mulai dari harga ratusan ribu sampai dengan ratusan juta. Tapi mana yang paling sesuai? Jangan sampai karena membeli sepeda untuk anak, sang ayah terbelit hutang yang menyebabkan biaya sekolah anak pun tak terbayar. Mana yang lebih penting pada saat itu untuk anak, sepeda atau sekolah? Dua-duanya baik, tapi mana yang lebih menjadi prioritas? Yesus mengajak kita untuk memilih apa yang terpenting dalam hidup ini. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Seperti Salomo memilih kebijaksanaan dan kemudian ia mendapatkan kekayaan dan kekuasaan karena kebijaksanaannya. Kalau orang memilih Allah dan dekat dengan Allah seperti Salomo, ia akan memilih apa yang menyelamatkan dan membahagiakan. Maka apa yang dibutuhkan yang sesuai dengan tujuan dan panggilan hidupnya, sekalipun mungkin banyak tawaran yang menggiurkan yang juga baik. Saudara-saudari yang terkasih, makin kita dekat dengan Allah, makin kita bijaksana dalam memilih, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, apa yang kita senangi, apa yang kita maui, tetapi berdasarkan apa yang paling kita butuhkan untuk kebahagiaan diri dan kesejahteraan serta keselamatan bersama. Masakan kalau kita memilih Allah, kita tidak mendapatkan apa yang sungguh kita butuhkan dari Allah.